Ya. Tidur nih. Terus ditanya semalam mimpi apa? Nggak mimpi, nggak apa gitu. Tapi mimpi. Tapi tidur, orang yang tidur tuh. Ya, itu belum tentu datang dari jantung. Belum ya, karena kan dia nggak inget kan. Ya. Dari setan. Ya, ciri-cirinya gangguan pada jantung, jiwa, panas pada jantung itu Bu. Ciri-cirinya adalah kalau kita mimpi, kita itu ingat mimpinya itu mimpi apa, detail, ya. Bahkan bersambung ya bangun tidur Bersambung lagi, gitu ya. Bisa juga. Begitu. Nah, maka nanti teman-teman dinginkan jantungnya. Caranya bagaimana mendinginkan jantung dengan ambil di Ki7. Biasanya penyebabnya Pak Bu, penyebabnya itu ada karena emosi, pola makan. Kalau saya biasanya Bu, saya ingat saya mimpi apa tuh kalau saya habis makan makanan yang terlalu banyak pedas dan berlemak, biasanya gitu. Banyak pikiran juga. Banyak pikiran juga bisa, agak stres gitu ya. Itu semua mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung. Maka teman-teman hati-hati di sini ya, kalau teman-teman ketemu dengan pasien, Bu, saya ada keluhan, kata dokter saya sakit jantung. Maka salah satu yang perlu kita tanyakan adalah mimpinya bagaimana. Menanyakan mimpi untuk mengetahui apakah kondisi jantungnya itu panas atau dingin, ekses atau defisien. Oh, saya sejak sakit jantung itu saya kalau tidur ingat terus mimpi saya apa? Oh, berarti cenderung panas, ya, ekses. Oh ya, saya sakit jantung tapi saya nggak ingat mimpi apa. Tapi Ibu mimpi, kayaknya mimpi deh. Nah, gitu ya, berarti dia penyakitnya tipenya jantung tapi dingin. Hati kalau ingat. Nah, ya. Makanya nanti kalau teman-teman tidur, nanti malam tidur, terus bangun-bangun kebayang-bayang sama mimpinya Bu, ya maka harus lakukan akupuntur di titik jantungnya yang sudah kita bahas tadi, ya. Oh, ini di akupuntur di. Kalau tipe dingin berarti dipakai apa? Kalau tipe dingin, jantungnya tipe dingin biasanya kan defisiensinya di RN6 bisa, ya. LI11, SJ3, pokoknya itu aja Pak, ya. Tambah dikasih titik jantungnya. Pada dasarnya di sini tuh udah di level ini tuh teman-teman, titik akupunturnya sebenarnya itu aja ya. Jadi tidak ada banyak penambahan titik akupuntur, enggak. Makanya kemarin di pertemuan awal saya sudah sampaikan di level 3 dan 4 ini mungkin tidak ada penambahan titik akupuntur yang baru, ya. SJ5 tadi berapa? LI4 dan SJ5 untuk membuang dingin. SJ5. Kemudian apa Bu? Kemudian pada beberapa pasien nanti mengalami adanya gejala-gejala berikutnya yaitu indigo, ya. Maka indigo juga adanya gangguan pada jantung. Indigo itu apa Bu? Bisa melihat setan atau bisa melihat hantu. Itu saya juga bisa ya. Nah, berarti udah pasti panas. Jantung udah parah ya, panas. Iya, ini udah. Saya suka emang dia berkobar-kobar sih. Hari ini aja datangnya pakai baju merah. Merah itu kan warna khasnya jantung tuh. Tuh, merah. Tuh. Kalau yang biru mau biru. Berkobar, api jantungnya berkobar-kobar, maka muncul gejala berikutnya yaitu indigo. Itu turun loh ke anak saya. Ya, Selalu turun. gembira Titi ya. Selalu gembira. Nah, di dalam kitab Wang Tinechin dikatakan panas pada jantung mengacaukan sen sehingga nanti seseorang bisa seolah-olah melihat hantu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau jantungnya udah dingin nanti indigonya sembuh juga Bu. Jadi Halusinasi bisa. Kalau dalam beberapa penjelasan begini Pak. Penjelasan pertama, panas pada jantung mengakibatkan seseorang nanti halusinasi, maka dia seolah-olah dapat melihat hantu. Ya. Yang kedua, ini teman-teman perlu perhatikan ya. Yang kedua, kenapa seseorang itu kemudian bisa melihat makhluk halus? Karena panas pada jantung itu mengakibatkan tubuh kita itu jadi panas, Pak. Pada beberapa kasus nanti panasnya itu akan menyamai dengan panasnya pada jin dan setan. Sehingga apa? Sehingga bisa hampir menyamai apa? Frekuensinya. Maka bisa melihat tapi nggak bisa nyentuh, tidak bisa berkomunikasi.
ASI Yang cuma bisa sering- lihat aja. Yang sering sih merasakan sih. Bu. Merasakan. Iya. Nanti belum tinggi ilmunya begitu itu. Jadi kalau ketemu Pak Adi merinding terus sudah. Harus pertama doa itu. Makhluk tak kasat mata kan Pak. Jadi suhu yang bisa menyambungkan infrared itu suhu panasnya. Sumpah, makanya orang yang demam nanti dia halusinasi Pak. Gigo. Gitu kan demam 38, 38,5, 39 hampir 40, maka dia udah mulai halusinasi. Oh, ada nenek datang kan gitu kan. Mama ada orang tinggi besar di sana. Bisa jadi itu halusinasi, bisa jadi benar-benar Ya, ngeliat. ya. Karena apa? Karena hampir sama Pak. Panasnya hampir sama. Nanti kalau udah tinggi sekali maka bisa koma. Ya, koma. Koma itu dia hilang kesadaran tetapi sennya masih berada di dalam Tubuh. jantung. Nanti ketika dia koma, dia bisa melakukan perjalanan lintas akhirat, lintas provinsi kan gitu kan biasanya orang koma kan. Jadi dia nanti bisa bercerita hal-hal yang tidak dialami oleh orang yang masih hidup. Ya. Karena apa? Karena sennya sudah mulai kacau. Makanya kalau ada orang cerita, saya koma, saya dibawa oleh dua orang laki-laki ke sebuah tempat yang sangat indah. Begitu saya mau makan buah di sana, dia bilang, kamu belum boleh. Lalu saya sadar, saya sudah ada di rumah sakit. Ternyata saya sudah koma 3 bulan misalnya. Itu benar-benar kejadian, Pak. Ya, benar-benar kejadian di mana memang sennya itu ya yang masih berada di jantungnya, tetapi sudah tidak ada di dalam badannya lagi. Ya, ini ya. Jadi insomnia, banyak mimpi, gelisah, kemudian apalagi tadi Bu munculnya indigo. Nah, ini ya. Itu. Jadi itu semua adalah gangguan pada organ jantung. Panas. Lalu nyeri dada. Ya, nyeri dada ini terjadi karena pembuluh darah di jantung tersumbat. Pembuluh darah di jantung tersumbat sehingga terjadi nyeri dada. Biasanya dialami oleh orang-orang yang terkena sindrom apa Bu? Angina pectoris, sering kita sebut dengan angin duduk. Sering kita sebut dengan angin duduk. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan seseorang yang memegang dadanya, oh dia sedang mengalami apa Bu? Angin duduk atau angina pectoris. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya diakibatkan oleh pembuluh darah jantung tersumbat karena adanya serangan angin dingin. Itu yang pertama. Jadi angina pectoris Angin dingin. ya, jadi angina pectoris atau angin duduk penyebabnya salah satunya nanti terjadi karena angin dingin di mana? Di pembuluh darah jantung. Ya, angin dingin di pembuluh darah jantung. Kenapa angin dingin bisa mengakibatkan tersumbatnya pembuluh darah? Karena dingin membekukan darah, Pak. Ya, dingin membekukan darah. Jadi kalau teman-teman tahu misalnya kemarin punya daging kurban, masukin kulkas maka dia jadi beku. Darah kita juga begitu, Bu. Darah kita kalau sering terkena angin dan dingin maka bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah. Tapi sebabnya karena dingin. Nanti ciri-cirinya, lidahnya bukan berwarna ungu tetapi berwarna kebiruan. Kemudian pasien banyak merasakan dingin, bibirnya berwarna biru. Itu ciri-cirinya nanti. Ya. Cirinya apa, Bu? Lidahnya biru, bibirnya biru, kaki tangannya sering merasakan dingin. Dan biasanya penyebabnya karena pasien sering terkena udara yang dingin. Misalnya resepsionis teller bank yang dia itu berada di belakang AC secara langsung. Ya, contohnya kemarin ada pasien datang, dia kena nyeri dada, ya angina pectoris, kata dokter harus di ini Bu, apa sih, bypass atau apa? Ring. Harus dipasang ring. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya itu teknisi komputer, ya teknisi komputer, dan di belakangnya itu AC langsung, Pak. Jadi ini kalau dia di sini, dia tuh duduknya menghadap sana,
menghadap ke sana ya, ke belakang situ. Nah, dia duduknya posisinya di sini nih, jadi langsung kena AC tuh. Kerjaan itu sudah dia lakukan 17 tahun lamanya, ya. Di tempat yang sama, tidak berubah posisi, bayangin, ya. Bayangin, makanya dia tuh kalau tidur nggak pernah AC-nya itu anget, nggak pernah bu. Tidur tuh AC harus 16, 17, 18, ya. Naik kendaraan, misalnya kan dia naik kerja itu di KRL sama pakai apa? Transjakarta ya. Dia harus dibawa AC. Jadi udah nggak bisa panas sama sekali, Pak. Udah nggak bisa panas sama sekali. Kalau udah masuk rumah, AC ruang tamu harus hidup, di kamar harus ada AC-nya. Gila itu. Kena angina pectoris. Solusinya apa akhirnya? Moksa. Ya, akhirnya dilakukan moksibus di punggung. Jadi aku puntur di BL 15, 14, 15 di moksa, Pak. Sampai merah itu moksanya kan, kulitnya sampai merah, ulangi 30 menit, pindah lagi sana, pindah sini 30 menit sambil dimoksa. Kalau UV deh. UV nggak kena, nggak masuk ke meridian dia, nggak masuk. Dimoksa, akhirnya alhamdulillah itu sembuh akhirnya, nggak jadi operasi dia Pak, ya nggak jadi pasang ring. Tapi penyebabnya apa tadi? Karena adanya serangan dingin. Dia bilang kalau udah nyeri dada tuh udah nggak bisa nafas, jadi dia harus dipukul-pukul punggungnya, ya punggungnya harus dipukul-pukul. Kalau bahasanya Pak Adi ya ditopung lah, ya. Tapi sama dia digini-gini sama temannya, nyuruh temannya, minta tolong punggung saya dipukul-pukul, digini-gini bu. Nah, nanti kalau dari pukul-pukul gini, menurut dia peredaran darahnya udah lancar, maka dia nanti bisa normal lagi. Nanti seminggu lagi gitu lagi, ya kita hanya di akupunktur ya. Beksu BL 14, 15 dimoksa, moksibusi. Bibirnya udah merah, kukunya udah merah. Oh ya, yang paling terlihat tuh kuku bu. Kukunya tuh biru warnanya, ya kebiruan. Di kukunya ini kebiruan, ada garis-garis biru tuh. Nah itu ya, kebiruan tandanya adanya serangan dingin. Nah ini ya. Serangan angin dingin. Kalau moksa duduk sama moksa yang dibakar itu gimana? Duduknya yang gimana? Yang pakai wadahnya, yang kayak Oh sama aja. sama aja. Berarti nggak di jarum. Iya nggak bisa dijarum, nggak bisa dijarum. Oh itu harus dengan jarumnya bu. Jarumnya. Enggak, moksa kan jarum tusuk set terus moksanya dilingkarin Oh. begini. Yang moksa bakar. Kalau di punggung dikasih moksa sate nggak bisa karena kan dia miring mbak, nggak boleh ya. Miring nanti kena kulit, ya nggak boleh. Kecuali area-area yang datar nih boleh pakai moksa sate. Tapi kalau di punggung ya dilingkarin aja moksanya di gini. Nanti nyeri dada juga terjadi karena penyumbatan jantung, tapi disebabkan karena apa tadi Pak? Karena adanya stagnasi darah, ya. Stagnasi darah bukan karena dingin, melainkan karena apa? Karena panas. Ya biasanya apa tadi Pak? Karena banyak makan makanan yang pedas, berlemak dan berminyak, nasi padang dan kawan-kawannya. Gorengan. Lagi Pak Adi, sebutkan dosa-dosamu semuanya, ya. Sebelah, bakso mie ayam, ya. Cirinya gitu Bu, pedas, berminyak, berlemak. Ya itu makanan kita semua lah ya, nggak usah nunjuk siapa. Ada. Ya, makanan yang paling kita sukai ya nasi padang. Kalau ketan enggak ya? Jadi bebas sebetulnya dari pagi. Ya kan, beli ya Pak, nggak makan nasi padang, makannya kebuli ya sama aja Bu. Ya berlemak, berminyak, pedas. Nggak makan kebuli, makannya apa? Bebek ya sama aja yaitu. Makanya kalau orang-orang Cina mereka itu makannya kan rata-rata itu dikukus, direbus. Orang-orang Cina yang dulu ya, kalau sekarang mah udah kemasukan McD apa segala macam udah. Saya waktu di Hong Kong
2 tahun itu ya sama aja lah. Orang-orang Cina tuh yang benar-benar sehat udah nggak kita temukan. Apalagi di Hong Kong udah nggak ada orang-orang Cina kayak film-film kungfu itu udah nggak ada. Coba di Shaolin ya. Itu cuma di Shaolin aja ya. Cuma di Shaolin itu. Karena di pesantren nih. Iya. Tapi kalau orang-orang Hong Kong udah nggak ada lah. Intinya udah nggak ada orang sehat, benar-benar sehat udah nggak ada. Ya makanan yang sehat itu ya tidak digoreng, kemudian ya dikukus, dipanggang, biasanya kan gitu ya. Dan itu udah nggak kita lakukan, Pak. Udah nggak kita lakukan. Sekarang kita manggang aja kalau nggak sampai gosong nggak nikmat ya. Nggak sampai gosong nggak nikmat. Padahal gosongnya itu kan karsinogen itu. Ya, nyata nggak sehat juga ya. Jadi serba salah. Ya intinya mah asal sering bekam akupuntur insya Allah sehat panjang umur. Gejala berikutnya adalah delirium atau linglung. Ya, delirium. Linglung itu gimana, Pak? Lupa. Kayak orang bingung. Oh, kayak orang bingung. Ya, oh kayak orang digendam. Nah, itu ya. Digini dulu Pak Adi. Ya. Oh, iya. Coba, oh itu emasnya bagus banget Bu, boleh nggak saya pinjam dulu 2 hari? Ya dikasih, gitu kan. Oh itu HP-nya boleh nggak saya pakai dulu, saya mau nelpon anak saya, besok pagi saya kembaliin. Dikasihin, gitu kan Bu. Ibu ada uang nggak kira-kira 3 juta saya harus pulang ke Jakarta, gitu kan, dikasihin kan gitu. Jadi orang-orang yang digendam itu ternyata mereka diberi alasan-alasan yang logis juga Bu sebenarnya, nggak langsung diminta gitu. Jadi mereka digendam, dikasih alasan-alasan yang logis, misalnya, ya saya ini sudah 3 hari nggak makan, ibu punya uang nggak? Ada nih 50.000, ada lebih nggak Bu? Soalnya saya harus 3 hari makannya nih, gitu ya. Jadi digendam tuh kayak gitu tuh Pak. Kuat hari makan. Iya. Delirium, linglung, ya. Linglung itu kenapa terjadinya linglung? Oh ini ya karena sama patogen panas menyerang jantung. Berikutnya adalah koma. Koma itu apa Bu? Pingsan atau meninggal Bu? Koma, pingsan. Pingsan tapi dalam jangka waktu yang lama. Pingsan artinya memang benar-benar hilang kesadaran ya. Penyebabnya karena patogen api menutup sen di dalam jantung. Ya, ini ya. Jadi patogen api yang terlalu berkepanjangan, yang terlalu hebat patogennya, maka menutup jiwa sehingga terjadi koma. Titik akupunturnya nanti teman-teman ambil di KI1. Ya. KI1 ya. KI1 titik utama untuk membangunkan orang yang koma. Dok saya seneng, dok saya paling seneng kritus 3I1. Oh, sakit. Begitu suka. Diseneng katanya enak kayak betis. Oh, gitu. Paling 2 sini sih. Itu kan Bisa tuh 24. Itu 26. Tujuan kan sini. Ya, itu 26. Saya pernah ditusuk seafood. Pernah ya? Pernah tapi enak sih Pak sudahnya. Pas segala banget ya. Nah, sampai pas kenal tusuknya pas udah. KI1 itu untuk orang darah tinggi. Ya bisa, darah tinggi bisa. Ya, KI1 ya. Nanti pada orang yang koma kombinasikan KI1 dengan TU20. Ditusuk bersamaan ya, TU20 dengan KI1. Peristiwa ini. Boleh ditambah TU26, boleh. Sebagai titik kesadarannya boleh. Sakit semua. Iya, Sakit semua. sakit itu. Linglung itu titik kesadaran senting. Senting HT7. Senting HT7, PC7 bisa diambil. Apa itu? Delirium, linglung. Apa tadi? Ada 7. Senting TU24, HT7, PC7. Oke. 4. Ya, PC7. senting itu TU24, Pak. PC7. PC7, HT7 itu semua titik-titik untuk kesadaran. TU24 itu di sini. Ya, naik setengah cun dari garis rambut. Ya, senting.
sebagai titik kesadaran. Makanya orang zaman dulu orang gila dibilang dasar kamu orang senting. Ya, senting itu apa titik kesadaran, dasar orang senting. 24 hati 7 PC 7 di mana? PC Baca 7 sini. Sini ya? 7 di sini. Benar sini. Tadi situ. Ya, teman-teman, nanti setelah istirahat kita lanjutkan sindrom yang terjadi pada organ jantung. Kita break dulu, barakallahu fikum. Selamat